5, 4, 3, 2, 1, go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Hani Ayuni dengan NPM 2022 145000209. Seperti biasa, saya ingin memenuhi salah satu tugas saya, yaitu pembinaan kompetensi mengajar yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Muhammad Ramadona, SE, MPD. Semoga ilmu yang beliau sampaikan kepada kami semua semoga bermanfaat. Oke, kali ini saya akan membahas materi tentang cara seorang guru dalam membuka pembelajaran dan penutup pembelajaran di sekolah. Nah, saya akan mengambil contoh dari kelas 7 SMP dengan mata pelajaran biologi dengan tema ciri-ciri makhluk hidup. Next, selanjutnya kita akan bahas mengenai pembukaan pembelajaran dan menutup pembelajaran selanjutnya. Membuka pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Semoga kita semua sehat ya, dan semangat untuk belajar hari ini, oke? Oke, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apresiasi menghubungkan materi sebelumnya. Oke anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian biologi dan mengapa ilmu itu penting. Nah, sekarang sebelum kita memulai materi baru, siapa yang masih ingat apa saja contoh dari cabang ilmu biologi? Coba siapa yang tahu cabang ilmu biologi itu apa saja? Coba yang bisa boleh mengajukan tangannya. Yuk, siapa? Saya, Bu. Memberikan apresiasi ke siswa. Terima kasih Rina atas jawabannya. Jawaban Rina sangat bagus sekali. Berarti Rina masih mengingat materi pembelajaran yang kemarin. Dan teman-teman juga masih ingat ternyata ya pembelajaran minggu kemarin. Alhamdulillah. Semoga kita bisa mengamalkan atau menambah ilmu kita dan update terus ilmu kita agar ilmu yang telah kita dapat semoga bermanfaat untuk kita dan bagi semua orang. Amin ya rabbal alamin. Menarik perhatian siswa. Oke, selanjutnya Ibu mau nanya dong. Kalian pernah gak sih melihat tanaman di depan sekolah yang daunnya menutup saat disentuh? Coba siapa yang pernah lihat? Saya, Bu, pernah. Apakah itu berarti tanaman bisa merasakan? Bisa, Bu. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, jadi hari ini kita akan membahas, akan cari tahu lebih lanjut. Siap tidak untuk melanjutkan pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup.
Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian bisa menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup serta memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ilmu itu penting ya, atau penting banget loh. Karena apa? Karena dari sisi kalian akan bisa membedakan apa yang hidup dan tidak hidup. Berarti ini dasar untuk jadi ilmuwan keren di masa yang akan datang atau yang di masa akan depan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran hari ini. Kita sebelum lebih lanjut harus tahu dulu nih pengertian makhluk hidup itu apa. Makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dari benda mati. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bisa bernapas. Semua makhluk hidup membutuhkan apa coba? Oh, oksigen dan karbon dioksida. Itu untuk bertahan hidup. Contoh, manusia bernapas dengan yang ada di dalam tubuh kita namanya apa? Paru-paru. Kalau ikan bernapas dengan apa? Insang. Terus ciri-ciri yang kedua, membutuhkan makanan. Berarti makanan digunakan untuk menghasilkan energi. Coba kalau kita nggak makan, kita ngerasa apa? Ngerasa lemes, capek, pusing, males ya, males-malesan lah, kayak nggak ada tenaga untuk menjalankan kehidupan. Terus tumbuhan membuat makanan sendiri atau yang disebut fotosintesis. Hewan dan manusia akan makan organisme lainnya. Terus ciri-ciri yang ketiga, bergerak. Bergerak bisa aktif atau pasif. Manusia berjalan. Tumbuhan, putri malu kalau disentuh menutup. Bener kan? Coba kamu pernah lihat kan daun putri malu kalau disentuh aja sedikit langsung menutup atau langsung kayak malu, namanya juga putri malu, mungkin kalau pas disentuh menutup ya. Terus ada juga yang keempat, tumbuh dan berkembang. Tumbuh besar atau bertambah, berkembang mungkin menjadi dewasa atau matang secara fungsinya. Terus bereproduksi atau berkembang biak. Tujuannya untuk apa? Untuk melestarikan jenis. Terus contohnya nih, ayam bertelur, terus kucing melahirkan itu. Terus yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Dan yang keenam, peka terhadap rangsangan yaitu iritabilitas, merespon cahaya, sentuhan, suara, dan lain-lain. Contoh, mata menyipit karena dia melihat cahaya terang. Jadi kalau kita melihat cahaya terang, mata kita langsung menyipit gitu kan. Nanti kita merangsang atau merasakan cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Terus mengeluarkan zat sisa atau ekresi. Hasil dari metabolisme pasti dibuang. Contoh, manusia mengeluarkan keringat dan urin. Terus makhluk hidup juga bisa menyesuaikan diri atau adaptasi. Makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya gitu kan. Misalkan unta nih menyimpan air yang ada di punggungnya itu kan, itu unta untuk menyimpan air. Terus contoh lagi kaktus punya duri untuk melindungi dari serangan lainnya gitu kan. Oke anak-anak, hari ini kita kan sudah belajar tentang bahwa semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri seperti bernapas, bereproduksi, terus bergerak, dan masih banyak lagi. Nah, jadi ibu mau tanya, kira-kira tadi ada berapa ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari? Coba, ada berapa teman-teman? 8, Bu. Betul sekali, yang tadi kita bahas itu ada 8 yang kita bahas, tapi masih banyak lagi ya. Bukan hanya sumber belajar dari ibu saja, mungkin kalian bisa lihat dari internet atau yang lainnya. Tapi yang ibu bahas hari ini ada 8, di antaranya ada bergerak, bernapas, menyesuaikan diri, mengeluarkan zat ya. Terus Refleksi tanya yang jawab. coba
apa hal yang menarik yang kalian pelajari hari ini? Coba perwakilan dari kelasnya satu orang saja karena waktu sudah mau habis, jadi perwakilan saja ya. Wah, ternyata Arya tertarik dengan tanaman putri malu ya teman-teman, karena putri malu bila daunnya disentuh, ditiup, dipanaskan, daunnya itu akan segera menutup karena hal itu bisa disebabkan oleh terjadinya perubahan tekanan tabor pada tulang daun. Jadi rangsangan tersebut juga bisa dirasakan oleh daun lain yang tidak ikut tersentuh. Tahu nggak teman-teman, ternyata tanaman putri malu bisa juga jadi tanaman hias, terus bisa dapat digunakan sebagai obat, dan putri malu juga mempunyai banyak nama, mempunyai banyak warna bunganya ya. Itu makhluk hidup tumbuhan. Oke, mungkin Arya sudah mewakili dari teman-temannya semua tentang ketertarikan pada makhluk hidup tumbuhan, yaitu putri malu. Coba siapa yang masih belum paham materi hari ini atau yang tadi Ibu jelasin dari awal sampai akhir, ada yang belum paham boleh tanya ke Ibu sekarang atau bisa ditanyakan di luar pembelajaran ya. Ibu pasti menerima kalian saat mau tanya-tanya ke Ibu tentang seputar pembelajaran ya. Boleh pas di jam sekolah juga nggak apa-apa, yang penting tahu waktu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas secara kelompok yang dikerjakan di rumah ya. Tugasnya itu cari dan tulis 5 contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Lalu tuliskan 3 ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kalian amati dari mereka. Terus dikerjakannya di kertas folio. Jangan lupa dikasih nama, kelas, nama anggotanya ya, dan tanggalnya juga. Dan kalau masih ada yang bingung dengan tugasnya, boleh tanya ke Ibu langsung, oke? Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan membahas materi yang akan kita bahas minggu selanjutnya. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalian bisa nih mulai dari sekarang baca-baca tentang kingdom dalam biologi supaya nanti minggu depan kalian mempunyai gambaran saat Ibu menjelaskan kingdom dalam biologi. Oke? Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah tersampaikan dengan lancar. Ibu kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Kalau dalam penyampaian materi Ibu banyak kurangnya atau masih banyak kesalahan dalam penyampaian materi ataupun itu, Ibu benar-benar minta maaf ya. Semoga yang tadi kita pelajari menjadi bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf sama teman-temannya ya teman-teman. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan membaca doa sebelum pulang. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum pulang Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya dan tetap semangat dan terus jaga kesehatannya ya teman-teman, karena musim sekarang musim sakit, kalian harus jaga kesehatannya masing-masing ya, jangan makan sembarangan, oke? Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan anak-anak.